Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya Kak dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana format usulan Lenstra. Jadi format usulan Lenstra ini akan saya jelaskan sedikit sehingga pengisiannya akan lebih bagus dan sesuai dengan yang kita mau. Ini yang ikut siapa saja belum muncul ya di sini ya, Mbak ya. Di sini nggak kelihatan. Kemudian ya, saya lanjut saja. Di sini kan ada beberapa di link, kalau diklik itu ada beberapa sheet ya, ada beberapa kolom. Kemudian kita bisa klik di sini ada seksi TU, sarana prasarana, seksi yang med. Yang ini harus diklik sesuai dengan seksinya atau di tempatnya masing-masing. Bisa kita lihat yang diklat, Mbak. Saya beri contoh yang di diklat. Geser ke kiri. Jadi yang pertama, contoh usulan pengembangan pelayanan, yakni terbentuknya instalasi pelatihan mandiri. IPM aja enggak apa-apa. Yang IPM tadi, Mbak. Atau ya yang sudah diisi lengkap yang mana, Mbak? Mbak, sudah kita isi lengkap. Yang paling atas saja. Ya. Coba ini ya. Jadi yang pertama ini ya, yang zoom in ya. Kita pakai contoh yang zoom in atau yang lain? Oke. Jadi contohnya di 2023. Jadi Mas Mbak semuanya nanti harus mengisi rencana strategi 2002 sampai 2026. Saya ambil contoh 2023, usulan pengembangan pelayanan di diklat itu apa aja. Saya contohkan ada banyak, tetapi yang saya ambil contoh di terlaksananya kegiatan TUT, BLS, EKG, BCLS, ACLS, PPI, dan sebagainya sebelum kita membentuk instalasi pelatihan mandiri. Jadi di BUD nanti rencana di diklat adalah membuat instalasi pelatihan mandiri. Tetapi untuk membentuk instalasi pelatihan mandiri atau IPM ini, kita harus memiliki beberapa orang-orang yang sudah dilatih TUT, jadi sudah dikirim TUT, sehingga kita bisa mengadakan atau menyelenggarakan pelatihan BLS, EKG, dan lain-lain itu secara mandiri, dan kita bisa membuat tarif atau mengusulkan tarif tersendiri untuk pelatihan tersebut, dan kita bisa menawarkan ke khalayak ramai. Selain itu, dengan kita punya teman-teman yang sudah mendapatkan TUT dan kita sudah memiliki instalasi pelatihan mandiri, maka nanti saat BUD kita juga bisa menjual jasa kita, jasa untuk pelayanan pelatihan. Dan kita bisa mengajukan SKP ke beberapa OP yang lain seperti BPNI, KID, PDGI, dan lain sebagainya. Jadi saat saya mengusulkan layanan pengembangan ini, saya akan mengajukan kebutuhan SDM-nya. Yang pertama, SDM. Dan nanti SDM yang dimiliki sekarang itu kita tulis di sini. Misalkan di farmasi saat ini kondisi existingnya berapa. Kalau kita saat ini punya 14 dokter spesialis, 10 dokter umum, dan 2 dokter gigi. Ini untuk yang dokter untuk pelatihan ini. Kemudian kualifikasinya saat ini apa saja? Dokter spesialis umum bersertifikat. Nah, kualifikasi untuk membuat pelayanan ini apa saja? Yakni kita perlu dokter spesialis atau dokter umum yang memiliki sertifikat TUT. Jumlah usulan berapa nanti diisi. Misalkan kita mau buat pelatihan BLS, EKG, BCLS, dan ACLS atau PPI 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 5, gitu langsung diisi aja virtual. Jumlah usulan berarti atau 14 tambah 10 kita latih semua. Jadi atau ini aja dulu. Misalkan ya di tahun 2023 kita sesuaikan dengan kita. Saya mengusulkan 5 dokter spesialis yang memiliki TUT dan 5 dokter umum yang TUT. Alasannya apa? Alasannya untuk mencapai pelatihan pelayanan ini, pengembangan ini, mereka belum memiliki sertifikat seperti itu. Jadi usulan saya ini. Alasan saya ini belum dokter, semua dokter tersebut belum
belum memiliki SDM yang bersertifikat, yakni dokter umum dan dokter spesialis ini belum memiliki TUT. Keterangan bisa ditambahkan apa saja? Contohnya keterangan saat perekrutan tidak disyaratkan, saat perekrutan pegawai kemarin atau saat perekrutan pegawai belum disyaratkan bahwa pelamar itu memiliki TUT ABCD. TUT ini tidak disarankan mendapatkan bersertifikat TUT. Kemudian kebutuhan alat kesehatannya apa saja untuk membentuk pengembangan TUT untuk pelaksana kegiatan training of training atau terbentuknya IPM ini. Jenis peralatan apa saja? BD. Yang tadi yang pelatihan mandiri tadi. Bahwa terpilih ini ya ada kegiatan TUT. Kita nanti butuhnya jenis peralatan adalah kayak manekin. Ketika aja manekin kita butuh macam-macam nanti manekin, kemudian alat-alat untuk basic life support itu harus ada. Di sini di jenis peralatan ini. Oh ini ya, alkes. Yang alkes di sebelah kiri kanan ya. Manekin, kemudian laryngoscope, kemudian ada beberapa BVM, kemudian ada oksigen, alat nasal kanul dan lain sebagainya. Dan ini harus kita tulis di sini. Terbentuknya IPM tadi kan butuh banyak ya alatnya, bisa dirinci di sini. Jumlah peralatan yang dimiliki kita saat ini ada berapa, ditulis di jumlah peralatan yang diusulkan apa saja. Laryngoscope misalkan 0. Saat ini untuk di IPM aja itu 0. Yang diusulkan berapa? Misalkan kita mau bikin pelatihan ya minimal butuh 5 lah, 5. Fungsi peralatannya apa? Kenapa kita butuh untuk ini? Untuk sarana pelatihan. Untuk sarana pelatihan, alasannya kebutuhan alat alkesnya kita masih belum punya. Untuk pemenuhan kelengkapan pelatihan atau untuk pemenuhan kelengkapan pelatihan. Ya, kemudian jenis peralatan yang lain yang mau alkes, manekin, jumlah peralatan yang dimiliki tidak ada. Yang dibutuhkan ya jamakan aja 5 misalkan. Fungsi sama, fungsinya untuk sarana prasarana pelatihan. Alasannya ya belum ada, kita kan belum punya manekin. Gitu. Selain geser sampai slide. Keterangan bisa ditambahin apa saja, macam-macam, mau mereknya, mau harganya, klik aja. Ada mereknya, harganya, nanti ditulis di sini boleh. Atau penyediaannya atau spesifikasi dari alatnya, merek, spesifikasi boleh dicantumkan di sana. Spesifikasi dan lain-lain. Penyedia boleh. Kemudian untuk melaksanakan IPM juga harus punya ruangan. Nah, ruang diklat ini kan kecil, ya harus punya ruang tersendiri untuk pelatihan. Kalau di ruang Bima Sakti itu kan cuma satu saja, harusnya ada ruangan tersendiri, ruang untuk diklat. Kemudian kalau kebutuhan ruangan, ya kita harus memberikan keterangan cara pengerjaannya dengan apa. Dibagusin dulu deh, dirata dulu keterangan cara pengadaannya. Jadi keterangan cara pengadaan, kesesuaian layout dan lain-lain sesuai standar. Cantumkan aja ruangannya perlu 1, ukuran berapa kali berapa, kemudian ada kamar mandinya sendiri kah, ada ruang gantinya kah, ada ruang penyimpanan alatnya kah, kemudian butuh meja kah untuk kita misalkan saat kita melakukan pelatihan BLS dan lain-lain itu kan butuh tempat tidur, untuk kursi pasien. Misalkan ada manekin itu kita mau pijat jantung itu harus di atas kursi itu seperti itu.
Ya, kemudian ini dipisah ya. Kemudian jenis tenaga. Kita butuh tenaga apa saja di sana untuk membuat pelatihan tadi. Mana tadi? Jenis tenaganya apa saja? Masuk di sini. Ya, kita butuh dokter, perawat, kemudian SKM dan lain sebagainya. Itu nanti yang kita TOT-kan. Terus nama pelatihannya apa saja untuk membuat TOT untuk membuat IPM ini. TOT yang tersertifikasi BLSP. Kita bisa lihat di apa kemarin? Siapel. Mas Mbaknya bisa buka di Siapel. Apa saja contohnya ya? TOT BLS, TOT EKG, TOT bla bla bla. Tulis saja di bawah. Nama pelatihannya untuk membentuk ini itu TOT apa? TOT EKG, TOT BLS, seperti itu. Nah, sudah. Nah, kemudian jenis pelatihannya apa? Otomatis pelatihannya eksternal. Kita kan pelatihannya ngirim keluar agar dapat sertifikat TOT. Alasan ini bisa diisi, bisa dibaca. Ya, kemudian harga bisa disendirikan. Ini EKG berapa juta, BLS berapa juta, seperti itu. Penyediaannya sendiri-sendiri, ini dibikin sendiri-sendiri. Jadi EKG itu berapa juta, BLS berapa juta, TOT ACLS berapa juta, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti di sini, di usulan pengembangan ini, 1 tahun itu ada apa? 1 tahun dengan satu itu bisa dipecah-pecah untuk membentuk yang endingnya di sini, di instalasi pelatihan mandiri. Kemudian di keterangan macam-macam, ini nanti pelatihan pengadanya siapa, dan lain sebagainya. Ini disendirikan ya, EKG sendiri, penyediaannya siapa, keterangan ini nanti tanggal pelatihannya kapan, biar kita itu bisa memperkirakan kapan kita ngirim pelatihan dari diklat itu. Terus regulasi pelayanan, setelah kita mengajukan ini, pembentukan ini semuanya, otomatis kan seperti IPM perlu regulasi pelayanan di sini di bawahnya berarti SK dan lain sebagainya. SK, SUP, pedoman untuk melakukan atau untuk membuat instalasi pelatihan mandiri. Kemudian rencana pengembangan inovasi. Setelah terbentuk ini ya membuat pelatihan berbayar. Membuat pelatihan anggaran dulu ya. Anggaran yang digunakan mau pakai apa pelatihannya? PLUD misalkan. Anggarannya karena nanti insya Allah di 2023 sudah PLUD atau APBD kalau ada support atau DID atau BOK misalkan. BOK. Tapi sementara kita kan pakai PLUD, APBD biasanya. PLUD sama APBD aja. Kemudian rencana pengembangan inovasi setiap tahunnya, kita buat pelatihan apa saja, misalkan tadi nggak bisa buat BLS saja, nggak bisa EKG, nggak bisa BCLS, ya saat hari tahun ini bisa kita membuat IPM untuk BLS saja. Rencananya berbayar dengan trainer internal di rumah sakit. Kemudian mau bikin apa lagi, terus di rencana pengembangan inovasi. Kemudian kerjasama dengan layanan di atas atau di bawahnya, ya kerjasama dengan instansi lain seperti apa, puskesmas, dinkes, rumah sakit lain, rumah sakit swasta. Cara brandingnya gimana? Kita membuat branding di YouTube, di Instagram itu nanti kita membuat ini apa namanya bahan promosi lewat video YouTube, video untuk kita itu bisa mengadakan pelatihan. Kemudian nanti bayarnya gimana, contoh pelatihannya seperti apa, bikin yang menarik biar orang itu penasaran dengan pelatihan atau inovasi yang akan kita kembangkan di rumah sakit kesehatan. Oh sudah, itu aja, kan gampang. Seperti itu. Jadi di 2023 di Diklat itu mau membuat ini pembentukan instalasi pelatihan mandiri atau IPM. Caranya ya ini dengan melaksanakan TOT, BLS, EKG, BCLS, ACLS, PPI, keselamatan 3, ya, customer service, patient safety, seperti itu. Untuk apa? Untuk memenuhi tenaga pengajar di IPM ini, seperti itu.
Jadi ini 2023 saya bikin satu saja untuk penyiapan IPM, penyiapan kompetensi tenaga. Jadi saya menyediakan kebutuhan SDM dan alatnya sekalian. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan-tambahan lain. Mungkin saya buka juga untuk seksi ini. Coba di penunjang. Kosong. Coba. Ya, farmasi ya. Coba. Saya contohkan di farmasi ya. Di 2022 farmasi ingin ini menambah farmasi. Ini tujuannya usulan pengembangannya apa? Kalau bisa sih untuk penambahan SDM farmasi, nggak apa-apa lah. Saya kasih contoh SDM. Penambahan SDM farmasi alasannya menambah tugas jaga. Jenis SDM-nya apa? Apoteker K, TTK K, titik-titik. Ya ini apoteker atau TTK atau helper dan lain sebagainya. Asisten apoteker itu TTK sekarang namanya. Helper atau apa? Mungkin perlu helper untuk ngirim-ngirim yang lain ya. Atau saya kasih contoh aja di sini deh. 2023 aja, 2023. Apa ini? Layanan antar obat. Misalkan layanan antar obat di rawat inap maupun di semua ruangan, di semua tempat layanan di rumah sakit sekitar, di rumah sakit Sibar. Alasannya meminimalisir waktu tunggu dan meningkatkan respon time. Ini saya asal dulu ya, saya buatkan aja ya. Kemudian jenis SDM-nya dibutuhkan apoteker berapa, TTK berapa atau TTK atau helper. SDM yang dimiliki jumlahnya berapa? Misalkan apoteker XXX gitu. Kualifikasinya apa? S1 farmasi, S1 profesi, D3, helper SMA. Jumlah usulannya misalkan di ruangan kita itu ada berapa rawat jalan, rawat inap, UGD, OK, ICU. Anggap aja 5, butuhnya 5 untuk meng-cover semua tempat tadi. Kemudian D3 farmasinya butuh berapa? 5 lah, misalkan ini bisa dihapus. SMA-nya butuh 5, jadi yang diwarin itu dari lulusan SMA-nya 5. Alasannya memenuhi kebutuhan. Udah, langsung aja di keterangan. Mungkin keterangannya perlu laki-laki apa perempuan. Seperti itu. Mungkin karena ada request yang mau laki-laki atau perempuan, usia dan sebagainya bisa. Jenis peralatan yang dibutuhkan, alkes ini butuh apa? Mungkin di layanan antar obat di semua tempat lain ini butuhnya apa alkesnya. Kemudian kebutuhan alat kesehatan yang non alkes. Mungkin alkesnya apa ya? Obat, misalkan obat injeksi dan kalau jenis peralatannya apa juga? Saya juga masih bingung kalau di sana. Nanti teman-teman bisa nambahkan. Misalkan X ya. Kebutuhan alkesnya apa? Ya ini linknya di atas. Terkadang kan
Kalau di layanan antar obat tidak ada kebutuhan alkesnya. Tapi kalau di layanan lain butuh alkes kayak layanan jantung dan lain sebagainya. Jumlah perawat yang dimiliki apa, diusulkan berapa, diisi ya. Alasannya kenapa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau alat non alkes apa untuk layanan obat di semua tempat layanan? Maksudnya di peralatan. Layanan jenis layanan obat di semua tempat layanan. Contohnya, misalkan kita butuh sepeda angin, atau enggak sepeda angin, atau sepeda lipat atau apa? Jangan. Atau apa itu? Yang kayak kamu main itu seputar sepeda lipat, sepeda yang ada enak, ada tempatnya, keranjang, sepeda keranjang, biar cepat untuk mengantarnya, sepeda dengan keranjang. Misalkan seperti itu. Kemudian aplikasi bawahnya. Pengembangan aplikasi SIM RS. Jadi yang diharapkan nanti dari tiap ruangan itu bisa nulis resep apa, jadi nggak usah pasiennya ngirim resep tulisan tangan ke bawah, jadi sudah bisa menyiapkan dan mengantar. Jadi yang ada di tempat obat itu sudah tahu, untuk resep ini di OK, tinggal nanti diantar ke sana. Bayarnya nanti bisa pakai apa namanya? QR code ya, pakai kris. Nah, berarti di bawahnya itu, di bawah pengembangan aplikasi itu ada pembayarannya bisa EDC, pakai EDC. Jadi pasien tidak usah datang ke bawah dan sebagainya, pakai EDC bisa. Misalkan jumlah peralatan yang dimiliki 000, jumlah peralatan yang diusulkan berapa sepedanya, karena tadi butuh 5 ya 5, di tempat masing-masing itu 5. Fungsi peralatan untuk mempercepat layanan. Alasannya dia respon time. Keterangan bla bla bla, bisa spesifikasi sepeda lipat atau apa dan sebagainya. Kemudian di kebutuhan ruangan, mungkin ada ruangan itu sendiri, ruangan untuk depo khusus ya. Alasannya untuk itu tadi, untuk menunjang layanan. Terus pengadaannya lewat apa? Kemudian nanti harus membuat IKRA, PCRA untuk penggunaan baru. Kemudian kebutuhan pelatihan, apoteker tadi, jenis tenaga yang dibutuhkan tadi kan ada apoteker, TTK, helper. Mungkin pelatihannya di sini apa? PPI semua. Kemudian kalau di helper mungkin customer service, ya, service excellent gitu. Contohnya. Saya contoh di helper aja, kalau apoteker kan bisa. Pelatihan internal dibutuhkan ini eksternal atau internal, boleh. Jumlahnya berapa orang? 5. Jumlah yang 5, berarti kan ngajukannya 5. Kurang berapa menit? 5. Alasan kompetensi yang mencapai service excellent. Pelatihannya harganya berapa? Disingkat aja deh. Harga pelatihannya berapa? Penyediaannya siapa? Misalkan harga pelatihan X, penyedia X, geser ke kanan. Terus lain-lain apalagi? Ya buatkan SK untuk pelayan SK layanan antar obat di semua tempat rumah sakit. Dikasih nama inovasinya apa yang bagus.
Kemudian untuk membuat layanan ini kan butuh ruangan, butuh sepeda, dan lain-lain. Anggaran yang digunakan apa nanti? BLUD, BLUD, BLUD. Ini mereka bertanya BLUD. Rencana pengembangannya apa? Mungkin layanan di luar rumah sakit, layanan antar obat di luar rumah sakit. Kerjasamanya misalkan dengan Gojek, nanti aplikasinya dimasukkan dengan Gojek, di bridging dengan Gojek, atau Halodoc. Nah, kemudian cara branding melalui apa? Itu video dan sebagainya. Itu dari saya. Mungkin cara untuk mengisi format usulan referral seperti itu, ini nanti sudah saya simpan ya, saya rekam, saya akan kirim ke YouTube, nanti kita share ke YouTube, bisa diisi bareng-bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.